Presiden itu dia. Kamu yang tadi bersujud. Boleh tanya cari siapa? Bosmu mana? Pals. Oh, manajer kami belum datang. Kamu siapa? Kamu dari marketing, kan? Kenapa kalian semua duduk di sini? Kami bukan jualan. Ayah. Kamu yang tadi bersujud. Betul, saya. Kalau belum puas lihat, terus lihat. Kalau sudah puas, kembali kerja. Maaf, ini kursi supervisor kami. Tapi sekarang milikku. Kalau ada pertanyaan, bisa tanya ketua kami. Atau presiden. Presiden Stephen minta kamu ke kantornya. Oke. Anggur. Kamu juga di sini. Putao, nama yang unik. Kalau gitu tolong perkenalkan Chef MU. Seperti jurusan, pendidikan, pengalaman kerja. Biar semua tahu tentangmu, oke? Saya juru masak di sekolah teknik. Dulu kerja di restoran. Oh, kamu cewek yang tadi bersujud. Maaf. Baru sadar. Nggak perlu minta maaf. Saya. Pengalamanmu benar-benar menyedihkan. Saya pribadi kasihan padamu. Oh, maaf. Lupa saya anggur. Kamu nggak butuh belas kasihan orang. Bisa cari makan dengan kemampuan sendiri. Dan nggak butuh bantuan orang. Saya dengar pidatomu. Saya sangat kagum. Terima kasih, Manajer Han. Sepertinya saya ingat sekarang. Kita pernah ketemu, kan? Mungkin di restoran. Kamu makan kurang baik kemarin. Aku traktir kamu lagi kalau ada waktu. Oak. Manajer Han, kerjaanku apa? Nona Grape. Aku juga mau diskusi sama kamu. Kamu bisa apa? Marketing cuma jualan, kan? Bawa aja yang mau dijual. Marketing memang jualan. Tapi nggak cuma itu. Kamu pikirannya sederhana banget. Bagus, tapi dengan latar belakangmu. Untuk jualan di sini, kamu perlu lebih banyak latihan dan belajar. Semua kolega di sini pernah kuliah di luar negeri. Nama keluarga ibumu apa? Aku nggak paham. Kuliah di luar negeri nggak ada gunanya. Bisa bahasa asing biasa aja. Hebat apa? Umur berapa pertama kali dapat uang? Kamu kan marketing manager. Berapa jenis pengalaman bisnis yang kamu punya? Berapa produk yang sudah kamu promosikan? Aku mulai cari uang umur 10. Sebelum ujian jual senter. Habis ujian jual kartu game. Habis ujian jual Tipex. Musim panas jual es krim. Musim dingin jual milk tea. Apa yang laris di asrama cewek? Rok dan kosmetik. Apa yang laris di asrama cowok? Rokok, bir, dan korek api. Cuma angguk geleng,
aku bisa jualan. Pendidikanku nggak tinggi, jurusanku masak. Tapi soal jualan, aku nggak kalah dari kalian. Aku percaya kamu. Dan aku dukung kamu. Kamu pasti bisa. Oak, tugas kita sekarang untuk produk impresi HD 3D yang akan datang adalah riset pasar dan evaluasi. Nona Pudau, kamu gantikan Tian Denny sebagai asisten marketing. Jangan mengecewakanku. Molly, Cook and Torko. Hei, bisa bicara lebih jelas nggak? Apa tugas asisten pemasaran? Jual barang? Kamu pasti bisa. Tiada Siu. Ah, Cepat. datang. Kelola intelijen pasar produsen JD. Kirim cepat ke email saya. Sayap. Saya butuh informasi dan kebijakan dari pemerintah. Di bidang informasi. Sayap. Penjualan produk sandi. Perencanaan harga produk serupa. Perencanaan kemasan, penjualan, dan ekstensi. Sayal. Hei, Susun rencana promosi produk serupa. Anda terlalu sopan, bos. apa yang kamu lakukan? Dari mana asalmu? Saya ambil. Ambil, ya, Kembalikan. ini untukmu. Halo, Presiden. Ya, agak rumit. Oak, Bos. Lihat. Saya ambil barangmu, lalu mengembalikannya. Dan menjaganya dengan baik. Haruskah kamu berterima kasih padaku? Kenapa kamu pukul saya? Kamu tidak kenal saya. Oke, saya tidak ganggu. Kamu kerja dulu. Bisa kita bicara saat suasana hati lebih baik? Ya. Oke, sepakat. Ketua. Ketua, nomor telepon pembantu rumah Anda. Hello. Apa katamu? Mesuk. Ya. Wah, orang kaya memang enak. Tempat yang bagus, ada gunung dan laut. Silakan duduk. Tidak usah. Tolong duduk. Kamu berdiri,
Aku tidak nyaman duduk. Nyonya Lee, silakan duluan. Anda. Yuan Wei Guo, Ketua Yuan. Ya, saya. Aku tampar kamu, kamu tidak melawan. Kamu tahu kenapa aku pukul kamu, kan? Mari kita sapa. Aku ibu mertua Putao. Kenapa kamu pulang dari luar negeri? Kamu tidak tahu aturan di Tiongkok? Bagaimana aku harus memanggilmu, ibu mertua Putao? Halo, mertua. Halo, mertua. Tamparan tadi untuk ibu Putao. Tapi tamparan ini untuk Putao. Ada APA? Mau berantem? Coba kamu pukul aku hari ini. Jangan kira kamu di rumahmu sendiri. Aku tetap akan kalahkan kamu. Aku tidak akan melawan. Membuktikan kamu tahu kenapa aku pukul kamu. Dedek. Aku ada sesuatu untuk dikatakan. Dedek. Ya, orang kaya. Seperti ini. Mereka takut suatu hari jadi tidak punya apa-apa. Kami awalnya tidak punya apa-apa. Kami miskin. Jadi kami tidak takut apapun. Kami tidak punya apa-apa. Apa yang kamu mau dari aku? Aku dengar kamu tidak sopan. Oh, begitu. Kamu masih marah karena 2 tamparan tadi. Kamu masih marah, Gon? Nah, jangan hindari tamparan ketigaku. Kamu tidak bisa hindari kalau aku mau pukul. Aku tidak akan pukul kamu. Oke. Kamu sudah pukul aku. Mau apa? Langsung bilang saja. Awalnya mau memaki kamu. Tapi kupikir memaki terlalu mudah buat kamu. Akan kusimpan untuk memarahimu setiap hari di rumah. Jika telingamu panas dan jantungmu berdebar-debar setiap hari, semuanya jadi kacau balau. Dan suatu saat kau bilang, inilah aku. Si nenek duduk di rumah sambil mengutukmu. Aku berpikir lagi. Apakah berguna kalau aku memarahimu? Apakah hidupmu akan membaik kalau aku memarahimu seperti ini? Hah? Kamu. Kau kesini untuk Putao? Tentu saja tidak. Aku datang jauh-jauh cuma untuk menamparmu 2 kali. Kau pikir? Yuan Wei Guo. Kau pikir aku minta uang darimu? Iya kan? Dengge ya. Walaupun aku orang miskin, ku mau rank berguna. Tapi nyawaku lebih berharga dari milikmu, percaya? Oke, terus kau. Mau apa? Aku mau apa? Gak heran anakmu benci kamu. Kamu. Apa maksudnya? Aku mau apa? Kau harus tanya diri sendiri. Kau mau apa? Apa yang kuinginkan? Aku nggak tahu mau apa. Aku mau urus Yuan Wang dan Yuan Xin. Aku pukul dia nggak mau. Kasih uang. Dia nggak mau aku kirim mereka ke luar negeri. Dia marahin aku. Dia nggak hargai yang kulakukan. Mau gimana lagi? Kamu ngomong asal. Yuan Wei Guo. Pantas kau bilang kata, sayang? Mereka nggak hargai. Budi apa yang mereka nggak hargai? Budi apa yang kau punya mereka terma? Bilang. Kau lihat anakmu sendiri. Berletak di jalanan. Sampai setengah mati. Tapi dia. Sayang macam apa ini? Lebih dari 10 tahun. Kamu tinggalkan anak yang sakit pada ibunya. Dan kamu buat ibunya meninggal karena kelelahan. Cinta macam apa ini? Kamu bahkan tidak berani mengakui anakmu sendiri. Cinta macam apa ini? Apa yang mereka berutang padamu? Yuan Wei Guo. Kamu mau bikin aku marah? Zhang Xiwing, aku sudah lama tidak berkelahi. Kamu yang paksa aku melakukannya. APA. Itu semua yang harus kamu lakukan sebagai ayah. Bantuan apa? Kenapa aku harus bantu? Itu tanggung jawabmu sebagai pria. Aku belum pernah lihat ayah seperti ini. Kamu tidak punya hati nurani. Orang tua.
Aku punya kesulitanku sendiri. Kamu tidak punya kesulitan. Kesulitanmu bahkan lebih berat dari ibu Putao. Bisa lebih berat dari Putao? Kamu tidak villa besar, kamu terkenal. Dan mobil, kamu punya segalanya. Apa kesulitanmu? Aku cuma orang biasa, tidak mengerti masalahmu. Tapi aku tahu semua orang tua sayang anaknya. Aku seorang ibu. Aku bisa mati untuk anakku. Seberapa berat kesulitanmu dibanding mati? Lejepila, APA Putao minta kamu mati? Yang Putao mau cuma ketulusanmu. Kalau kamu tulus, apa Putao tidak bisa rasakan? Aku cuma ngomongin kamu. Kamu tidak tahu apa yang anakmu mau. Aku tidak mau bicara denganmu lagi. Aku cuma tanya satu hal. Kamu akui Putao dan Yuanwang atau tidak? Aku akui, tapi tidak ada alasan. Kamu mau akui, kan? Lakukan seperti yang aku bilang. Air. Apalah Putao tahu apa yang dia lakukan? Kita kesini buat bikin mereka tidak enak. Tapi kamu kerja keras untuk mereka. Apa yang paling aku benci? Aku benci diremehkan. Aku benci orang yang dapat sesuatu tanpa usaha. Dan aku tak tahan sikap tak bertanggung jawab. Aku tahu semua ini. Tapi ini tak ada hubungannya dengan urusan kita. Ada. Semua orang di sini mahasiswa. Bahkan ada yang kuliah di luar negeri. Hanya aku bertanggung jawab atas mereka. Ayah. Lukaci, lihat apa yang kau lakukan pada mobilku. Lihat kok, kalau taksil sana money. Tenang, pasti ku bantu perbaiki. Terima kasih, Champion Lori. Kenapa pulangnya laut sekali? Bantu tangkap Sing. Bukankah kau akan urus mereka seumur hidup? Maka dari hari ini kau harus terbiasa dengan hidup ini. Dazhi, setiap hari akan seperti ini ke depannya. Cepat! Ibu sudah tua, hanya bisa bantu kau 1 hari. Atau bahkan seumur hidup. Bisakah kamu melakukannya? Biarkan urusan, besok diselesaikan besok. Bu, cepat masak untuk kedua orang ini. Sin, ceritakan ke Dazhi apa yang kamu ingin makan. Xin Ching. Kamu selalu berlarian kemana-mana. Dazhi, berhenti menyemprot. Cepat berikan ke Dazhi. Berhenti menyemprot. Jadilah anak baik. Semprotkan ke kakak Dazhi. Ayo. Sudah menutupi seluruh tanganmu. Kakak, berhenti menangis ya. Dengarkan aku. Oh, kakak. Aku tidak akan membersihkannya, kak. Bisakah kamu bersihkan? Tidak, aku tidak mau. Cincin, jangan menangis. Oke, terima kasih. Zinkson, Kemari. Kakak.
Ini pesan antar. Mick, siapa yang mengirim ini? Ini permen. Pergi, biarkan aku coba dulu. Untuk berjaga-jaga kalau ada yang meracuni ini. Jangan khawatir. Kamu tidak bisa tidak memakannya. Aku tidak boleh menyanyiakan. Aku akan mati kelaparan atau mati keracunan. Aku tidak mau jadi hantu kelaparan. Enak sekali. Aku tidak dapat apa-apa. Kita keracunan. Siapa yang pergi ke hotel dengan siapa? Siapa yang peduli? Mari kita makan dulu. Bukannya kamu sedang diet? Sekarang mana yang sedang populer, gemuk atau kurus? Yang lama sudah ketinggalan zaman. Bisakah kita masih memakannya? Hahaha. Enak sekali. Coba makan lagi. Kapan kamu datang? Selesai. Xiaolu. Pesan bungkus. Mau makan apa? Puleng. Hai. Anggur biru. Kapan kamu merasa paling bahagia? Pokoknya, setiap kali aku hangat di tempat tidur, aku merasa bahagia. Aku senang bisa tidur nyaman. Aku cuma makan dan tidur. Ayo pergi. Kapan kamu merasa paling bahagia? Kenapa kamu pulang? Oke. Lihat, papamu sudah lama menunggu. Bu, dia ngapain di sini? Hai, Yuan. Oke. Kamu belum makan malam, kan? Ayo kita makan malam. Kalian ngobrol yang baik ya. Sayang, ngobrol yang baik ya. Aku pulang. Ayo duduk dan ngobrol. Nggak ada yang suruh kamu berdiri. Haha. Kenapa pulangnya malam banget? Hari pertama kerja, udah adaptasi? Kamu tanya aku udah terbiasa kerja hari pertama? Pewdow. Aku senang banget kamu kerja di perusahaanku. Kenapa aku harus perusahaanmu? Kamu harusnya tahu sendiri. Kamu pengen aku langsung hilang. Jangan bohong. Pewdow. Maafin aku. Maafin aku ya? Oke. Beneran. Beneran. Asal kamu ngaku. Kamu mesum. Kamu selingkuh sama cewek lain. Kamu egois. Ninggalin anak laki-lakimu yang sakit dan adik perempuannya yang masih kecil ke istrimu. Dan biarkan dia menderita sendiri.
dan menanggung semua penderitaan lalu mati. Kamu pengecut. Untuk melindungi reputasi dan statusmu, kau tak berani mengakui hal buruk yang kau lakukan. Bahkan tak berani mengakui anak-anakmu sendiri. Kamu hina. Kau memperlakukan anak-anakmu dengan tipu daya. Asal kau mengakui. Potter. Aku akan mengatakannya untukmu. Tidak mungkin. Aku sudah tahu. Ada cara lain. Aku bisa memaafkanmu tanpa kau mengakui apapun. Lihat mataku. Aku bukan anakmu. Yuan Wang bukan anakmu. Tidak ada hubungan antara kita. Asal kau bilang, Yuan Wang dan aku akan langsung menghilang. Dan tak akan pernah mengganggu hidupmu lagi. Aku hitung sampai 3. Kalau tak kau katakan, kau takkan punya kesempatan lagi. 1, 2, 3. Bu, tidurlah lebih awal. 1. Kau ingin melampiaskan kebencianmu agar merasa lega. Terserah kamu maki, menjelas keras apapun, atau anggap apapun yang kau mau. Tag APA. Tapi kau tak bisa mengubah satu fakta. Dia ayah kandungmu. Dia ayah kandungmu. Apa kau benar-benar akan hidup seperti ini selamanya? Dia harus membayar harganya. Bu, kau sama sekali tak paham perasaanku. Jangan temui dia lagi. Kalau kau ingin dia membayar harganya, kau bisa menghancurkannya dalam hitungan menit. Tapi kenapa kau tak lakukan itu? Katakan alasannya. Kau tag 3. Kau tag 3. Karena di hatimu, kamu masih mengakui bahwa dia adalah ayah kandungmu, kan? Tidak. Itu akan terlalu mudah baginya. Oak. Jadi, dengan cara membuat keributan di perusahaannya setiap hari, membuatnya selalu merasa gelisah setiap hari. Bukankah itu tidak mudah baginya? Apakah kamu ingin membuatnya menderita? Atau kamu justru ingin menyiksa dirimu sendiri? NAK, ibu lihat kamu setiap hari sangat tidak nyaman. Kamu harus mengurus Yuan Yuansing dan juga Yuan Wang. Kapan kehidupan sulit ini akan berakhir, Nak? Kamu memikirkan ini terlalu sederhana. Dengarkan saran ibu. Akui kesalahanmu pada ayahmu. Dengan bantuannya, ibu juga bisa merasa lebih tenang. Saya tumbuh dewasa tanpa perawatan dia. Hidup saya baik-baik saja tanpa dia. Sekarang, meskipun Tuan Yuan sudah kembali ke wujud semula, tapi saya masih punya kamu. Jangan khawatir, Bu. Saya akan bekerja keras mencari uang dan menjalani kehidupan yang baik. Tapi kami tidak bisa menyerah begitu saja terhadapnya. Bu, selama ini, ibu tidak pernah berbohong seumur hidup.
Jadi, putriku, ibu merasa tidak enak. Apakah kamu tahu? Autisme yang dialami adikmu itu adalah penyakit keturunan. Bu, apa yang kamu bicarakan itu? Aku sudah bertanya ke semua dokter dan semua ahli. Mereka tidak bisa memastikan bahwa penyakit ini tidak turun-temurun. Itu artinya memang turun-temurun. Ibu takut jika kamu dan Dashi punya anak autis. Maafkan Ibu. Ibu to cut. Bukan saya. APA? Ayadaji. Hei, istri sudah pulang. Bagaimana hari-harimu hari ini? Apakah kamu berhasil membuat dia marah sampai muntah darah? Tahu. Yan Wang dan Yanxi sudah tidur. Apa ini? Kamu lagi ngapain? Halo, istri. Halo, istri. Istri, buka pintunya. Kamu mau aku pergi kemana? Istri. Dashi. Ayo kita cerai. Istri. Ada APA? Buka pintunya, sayang. Dashi. Aku nggak mau tinggal sama kamu lagi. Kamu nggak bisa bantu aku. Sayang. Aku mau berbaikan sama bapakku. Aku mau mulai hidup baru. Kamu pergi saja. Aku nggak mau cerai. Buka pintu, jelasin ke aku. Aku bilang kamu, aku nggak mau cerai. Buka pintunya, istri. Jangan teriak-teriak. Buka pintunya, istri. Jangan bangunin Yuan Wang sama Yuanxi. Kamu pergi. Ngel gini percuma. Istri, buka pintunya. Ibu benar. Kalau aku lahirin anak autis, aku harus gimana? Ibu mertua ngurusin Dashi sama Xiaolu sendirian. Cangkong. Bu, kamu yang paling kenal dia. Dulu dia suka nyuruh aku kasih dia cucu. Itu harapan terbesarnya.
Aku kasihan sama dia. Aku nggak bisa balas budi baiknya seumur hidup. Bu, waktu lahirin aku, kamu takut nggak? Waktu aku nikah sama Dashi, aku sumpah nggak bakal cerai. Aku nggak mau kayak kamu sama bapak. Tapi sekarang, aku tetap harus lewatin jalan yang kamu lewatin. Bu, waktu kamu lahirin aku, kamu takut nggak? Gimana kalau aku juga autis? Gimana kalau iya? Kalau gitu, boleh aku ikut kamu? Aku tak perlu mengalami ini sekarang. Aku juga akan tetap di duniamu sendiri. Dan punya kebahagiaanku sendiri. Tolong. Dia tak akan lihat kamu. Boleh aku tak tahu malu? Seberapapun dia menyakitkan, aku tak akan pergi. Bu, kamu terlalu kejam. Kenapa kamu bisa bilang begitu? Apa yang akan dia lakukan nanti? Dia akan tahu cepat atau lambat. Tapi kamu tak seharusnya bilang itu. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Kamu jaga Yuan Xing dan Yuan Wang sehari kemarin. Kamu lebih tahu dari aku. Bisa kamu jaga mereka? Hah? Bisa kamu jaga mereka sehari? Atau seumur hidup mereka? Bagaimana kalau anakmu nanti juga autis? Atau bahkan lebih parah dari mereka? Bisa kamu tanggung? Kamu suka Yuan Xian dan Yuan Wang sekarang. Karena mereka bukan anakmu sendiri. Kamu tahu kenapa ayahku tahu? Kenapa dia cerai sama ibunya? Bisa orang biasa tanggung dosa ini? Aku tak akan paksa kamu cerai sama Putau. Kamu perlu pikir-pikir lagi. Kalau kamu punya anak nanti, kalau kamu tak mau anakmu kayak ayah Putau, itu akan jadi dosa. Daji. Xilu. Ibu tak minta apa-apa lagi. Ibuku meminta jangan putuskan gegabah. Ini bukan cuma tentang kalian berdua. Ini menyangkut generasi lu selanjutnya. Kamu tahu, generasi lu selanjutnya. Aku sudah janji di depan ayahmu. Aku tak bisa tinggalkan Putau sendirian. Apa aku bilang tak akan bantu dia? Kapan aku bilang akan tinggalkan dia sendirian? Apapun Putau cerai sama kakakmu atau tidak. Apapun pikirannya sekarang. Selama aku, Zhang Xiwing, masih hidup. Aku tak akan tinggalkan dia sendirian. Kalian berdua harus pakai otak. Kalau mau bantu Putau, kalian harus pikir gimana cara bantuin dia. Apa yang paling dia butuhin? Apakah kalian? Atau ayahnya? Kalian bisa bantu sebentar. Atau selamanya. Oak. Jangan ganggu dia. Biarin Putau mikirin sendiri. Lakuin aja yang harus kalian lakuin. Kemarin malam gak tidur nyenyak ya? Gimana? GA beres gone? Ya ampun. Gak punya nurani buat jadi orang baik.
Gak punya modal buat jadi orang jahat. Gak bisa. Dalam urusan ini, Aku coba menghargai. Panda Pipnya. Aku ngerti. Lagi pula dia anakmu. Aku gak bisa ikut campur. Kamu ayahnya. Kamu mau ganti rugi ke dia. Gak bisa. Dia terlalu neja. Dan berbahaya. Kalau nasib perusahaan kita. Tergantung dia seneng atau enggak. Aku gak bisa. Kalau gak ada solusi yang sempurna. Kamu harus milih. Pilot. Millie APA? Siapa yang harus sakiti? Saya Pak? Kalau kita selamat, anakku yang terluka. Kalau kita selamatin mereka, kita yang sengsara. Gimana aku bisa milih? Siapa yang bisa aku sakiti? Kalau kamu aja gak bisa selamatin diri sendiri, gimana mau bantu orang lain? Aku tahu itu egois ngomong gitu. Tapi bukankah orang lain itu egois? Bukankah putrimu juga egois? Apakah dia pernah memikirkanmu? Wei Guo, kamu terlalu khawatir. Tidak ada yang sempurna. Banyak hal hanya bisa diketahui dengan mengambil risiko. Dulu aku dengan egois memilih melarikan diri dari kehidupan itu. Aku sudah menyakiti mereka. Cekak. Jika kamu tidak bercerai, bagaimana kita bisa memiliki keluarga seperti sekarang? Jika kamu tidak bercerai, bagaimana kita bisa mendapatkan kesuksesan bisnis seperti sekarang? Jika kamu tidak bercerai, bisakah kamu menjamin keluargamu akan bahagia? Bisakah kamu menjamin putrimu tidak akan membencimu? Bisakah kamu menjamin kamu tidak akan menyesalinya? Tidak ada, jika... Karena kamu sudah membuat pilihan 17 tahun yang lalu. Sarapan Yuan Wang, sarapan Yuan. Sarapan Yuan Wang. Sarapan dan makan siang Yuan Wang. Bu. Kakak Putao mirip dengan Bu. Ibu memang seperti ini. Kakak Yama sudah bangun. Kak, tutup pintunya kalau ke toilet. Aku akan pergi kerja. Kamu tunggu di rumah. Aku yang akan hidupnya. Kamu tidak boleh keluar. Tungguku di rumah. Yuan Wang, kamu boleh nonton TV. Sin Sin, kamu boleh main puzzle. Minum air dari gelasnya. Makan siang ada di meja. Aku akan pulang tengah hari. Yuan Wang, kamu adalah kakak laki. Kamu harus menjaga Sin Sin. Sisi, kamu juga sangat pintar. Kamu harus membantu kakak Yuan Wang. Mulai sekarang, hanya kita bertiga yang ada di sini. Kalian harus membantu aku. Mari kita bekerja sama. Hidup dengan baik. Oke, aku pergi kerja dulu. Sampai jumpa.
Turunlah. Aku sudah berada di sini sejak lama. Saya datang bawa sarapan untuk mereka. Mereka sudah sarapan. Oh, kalian lagi asyik ya? Kalau bertiga ini bisa hidup kayak gini sebentar, berarti kita udah bantu Putao. Tapi gimana kala? Katanya kamu laki-laki dewasa. Kok ragu-ragu sih? Gak kayak Putao. Putao emang langsung jalan aja. Ngapain khawatir? Lagi pula, kalau dia nggak sanggup, itu solusi terbaik. Jangan cari masalah. Keitoko. Bajunya mau lepas tuh. Halo, Pak Emo. Saya ibu mertua Putao. Ayo. Itu kayaknya. Iya, cewek yang sujud tadi. Ayo kita lihat. Rajin banget, dan lebih cantik dari di TV. Hei. Lihat toko. Belum bersihkan. Jam berapa ini? Cepetan bersihin. Saya sudah urutkan intelijen pasar produk 3D. Dan kirim ke email Anda. Ini rilis pemerintah terbaru. Kebijakan dan informasi industri di bidang informasi. Ini penggunaan produk yang Anda butuhkan. Dan perencanaan keseluruhan produk sejenis. Termasuk perencanaan harga, perencanaan kemasan, penjualan, dan ekstensi. Saya sudah kumpulkan 5 rencana promosi produk sejenis. Cukup atau belum? Kalau kurang, saya cari lagi. Saya sekarang. Kerjaan hari ini apa? APA? Dia udah selesain. Tapi kemarin dia nggak ngerti apa-apa. Dia kira departemen pemasaran itu pasar. Han Pejia. Kamu meremehkan dia. Di mana Molly? Mori belum datang bekerja. Kali ini, proyeksi HD 3 dimensi adalah tugas utama kita. Semua orang yang Garatio. Oke, cukup untuk hari ini. Rapat ditutup.
Apa semenjak kita? 4 orang. Harga diri, pengembangan diri, dan kemandirian. Lihat kalian semua, terlihat begitu lesu. Apa semenjak kita? Harga diri, kemandirian, dan disiplin diri. Pergi lakukan urusanmu masing-masing. Hei, apa yang kamu tertawakan? Oh, aku tertawa karena kamu lucu. Benarkah? Benar. Kamu yang paling lucu selain bosku. Bosku, seorang wanita. Perempuan. Apakah kamu mencoba merayuku? Hah. Lucy, nanti aku ceritakan. Siksi. Sisi, kamu buang air besar di sana. Jangan biarkan kakak tidak membuka pintu. Aku harus buang air besar. Tidak apa-apa. Kakak akan membantumu membersihkannya nanti. Aku hanya ingin ke toilet. Aku hanya perlu ke kamar mandi. Tidak apa-apa. Aku hanya perlu pakai toilet. Aku hanya ingin ke toilet. Aku tidak. Menyingkir. Menyingkir. Kenapa Putao ingin bercerai? Bisakah kamu tidak bertanya ini? Kamu selingkuh. Aku tidak bisa bicara. Aku tidak akan memberitahu siapapun. Aku benar-benar tidak bisa bicara. Aku benar-benar tidak akan memberitahu siapapun. Hello, Halo, Presiden Yuan. Manajer Liu, silakan minum kopi. Oak, Steven, hai. Kamu kenal baik dengan manajer Lu, lumayan. Kudengar kamu pindah kerja ke departemen pemasaran. Oke. Sudah terbiasa? Ya, cukup baik. Aku. Baiklah. Oke. Aku mau berangkat kerja. Oh. Selamat tinggal. Terima kasih. Manajer Deng, ada waktu? aku miskin, cuma sisa waktu. Silakan duduk. Terima kasih, Quechua. Manajer Liu. Tak kusangka baru sehari kamu di sini. Semangat karyawan sudah meningkat pesat. Manajer Lu jago mengelola. Ini bukan apa-apa. Dulu aku mengelola puluhan orang. Tahu. Oh, jangan dibahas lagi. Ini keahlianku. Jurusanmu adalah Manajemen dapur. Tahu. Pantas saja kamu, manajer yang cantik. Lebih terkenal dariku, sang ketua. Benarkah? Manajer kecilku jauh dari ketua sepertimu. Kamu memang cantik. Haha, lumayan. Ngomong-ngomong, aku sudah menjamu departemen personalia. Mereka akan segera atur wawancara untukmu. Dan insentif ekuitas manajemen. Insentif ekuitas manajemen. Aku di manajemen. Tentu, tapi kamu harus siap mental. Mengingat melatih high pendahulumu. Aku sudah banyak alami. Berapa pendahuluku dapat? Ya. Gaji tahunan plus insentif ekuitas sekitar 1 juta. Tentu saja. Dengan kemampuanmu, mungkin kamu merasa ini sedikit kurang, tapi Tidak masalah. Aku baru memulai. Tidak apa-apa. Itu saja. oh, atas nama Dewan Direksi, saya menyambut Anda. Terima kasih, Quechua.
Hei, Sin, pelan-pelan. Kakak, hei, taruh itu. Hah? Kiki tidak main lagi. Sudah waktunya tidur, Kak. Bangun, sudah waktunya kembali tidur. Kamu sangat baik, Kakak. Aku mau tidur siang. Oke, ayo tidur siang. Aku mau bekerja. Aku akan segera kembali. Kakakapar, tunggu sebentar. Hai. Bisa kita bicara? Aku tahu kamu tidak suka aku. Tapi aku tidak punya niat buruk padamu. Aku benci kamu. Kamu juga benci aku. Itu juga fakta. Oak. Maka tidak perlu sembunyikan percakapan kita. Tentu saja. Ini cek. Kamu bisa isi jumlahnya. Aku tahu kamu akan bilang padaku bahwa uang tidak penting bagimu. Tapi kamu salah. Uang sangat penting bagiku. Bukan uangmu yang penting bagiku. Cepat simpan itu. Awas aku tulis jumlah besar untuk donasikan padamu. Kamu akan marah. Ayamu, hari-hari. Hati-hati. Jangan sampai ada yang dengar. Itu cara yang tepat bicara denganku. Marah saja. Jangan ditahan, senyum palsu terlalu melelahkan. Dan aku juga tidak nyaman. Pudau. Aku tidak ingin menjelaskan masa lalu. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menemukan solusi yang saling menguntungkan. Jangan biarkan siapapun terluka. Solusi terbaik untuk kedua belah pihak. Mohui, jangan berbohong. Itu tidak perlu. Kau sangat membenciku sampai menggeletakkan gigimu. Bagaimana mungkin kau bisa membuatku bahagia? Kau hanya memikirkan dirimu sendiri. Pokoknya, kita sudah saling menyakiti sampai akhir. Tidak masalah lagi mau saling menyakiti di mana lagi. Tapi kau harus berhati-hati. Jangan sampai terluka. Pudau. Tolong jangan memprovokasi aku. Jaga sikapmu. Jangan memprovokasi aku. Aku masih muda dan impulsif. Aku tidak bisa mengendalikan mulutku. Kita tidak ingin siapapun terluka, kan? Mohui, pikirkan baik-baik sebelum bicara dengan aku.
Dia berdekat dengan aku. Berhati-hatilah. Jangan sampai aku tahu. Apa yang diinginkan Long Wei dari Enyu? Apakah kau sudah membuatnya marah? Ipar, ada apa denganmu? Apakah dia membuatmu marah? Diam saja. Oke? Oke. Hei, Ipar. Menurutku, semua hal buruk dilakukan sendiri oleh si cumi tua itu. Aku sudah memeriksa tentang ayahmu dan Molly. Menurutku mereka adalah orang yang baik dan mudah diajak berkomunikasi. Apakah mereka mengatakan sesuatu padamu? Tidak ada. Hanya tentang pekerjaan. Utamanya kemampuan kerjaku yang membuat mereka terkesan. Mereka menganggapku manajer profesional. Ipar, aku juga merasa punya bakat jadi manajer. Xia Olu, kamu harus tetap berpikir jernih. Jangan ceritakan semuanya ketika mereka mengujimu. Saya katakan padamu, mereka semua orang jahat. Jangan tertipu oleh mereka. Jangan percaya apapun yang mereka katakan. Kamu harus berpikir sebaliknya dari apa yang mereka katakan. Paham? Berpikir sebaliknya, aku peringatkan kamu. Lucia Olu, jangan dibeli oleh mereka. Oke, silakan lanjutkan urusanmu. Hei, kakak Ipar. Ferdema. Ibu sudah membuatkan makan siang untukmu. Dia bilang kamu pasti terlalu sibuk untuk makan. Maaf, kakak Ipar. Sebenarnya, ibu sangat menyayangimu. Dia berkata itu untuk membuatmu dan ayah berdamai. Dia tidak ingin kehilangan menantu perempuan sebaikmu. Dia hanya sedikit bingung dan feodal. Lagi pula, kamu bisa saja tidak punya anak. Aku akan punya 2 anak untukmu, bukan? Tidak usah punya anak lagi. Babi, kamu bisa punya 2 lagi. Terima kasih. Jangan khawatir, aku tidak marah pada ibu. Aku berterima kasih padanya. Xia Olu, kita belum pernah menjadi ibu, dan tidak mengerti pikiran seorang ibu. Bagi kita, punya anak mungkin bukan hal besar, dan itu hal yang jauh. Tapi bagi seorang ibu, itu lebih penting dari hidupnya sendiri. Kepribadian nenek, untuk dia mengatakan kata-kata itu. Betapa bingungnya dia pasti. Oh, Guru Mew, kamu datang. Jalan jauh sekali bagimu untuk datang ke sini. Sama-sama, aku sudah mengumpulkan banyak tetangga di sini. Kamu, jelaskan kepada mereka apa itu autisme. Kamu mereka berini Yuan Xi dan Yuan Wang di jalan. Dan Yuan Wang, bersikap baiklah pada mereka. Jangan khawatir, aku akan melakukannya. Oh, ngomong-ngomong, kamu barusan telepon aku bilang Putao tidak pergi ke Amerika. Apa yang terjadi? Biarkan aku memberitahumu. Ini cerita yang panjang. Ayo kita masuk kelas dulu. Aku akan ceritakan nanti. Ada sesuatu yang terjadi. Keluarga tetangga kita, Putao, mengalami kecelakaan. Menyetir. Hei, turun. Ini mobil ketua. Master Chen yang menyetir. Anak ini istimewa sekali. Itu mobil ketua. Apa hubungannya dia dengan ketua? Apa hubungannya? Aturan tak terucap di tempat kerja. Aturan tak terucap apa? Kamu tahu apa? Dia adalah ketuanya. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Perlu kujelaskan lagi. Dia adalah selir ketua. Oh. Xiao Qing adalah selirnya.
Xiaodong. Lebih cepat. Ah. Ah. Tolong. Pelan, pelan, pelan. Pelan, 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 pelan. Sin, jangan nangis. Sin. Oh, kasihan sekali. Hu Chao, jangan khawatir. Kalau ada apa, bilang saja. Kami akan berusaha membantu. Terima kasih, terima kasih. Hu Chao. Yuan Zhang. Makin kini kalur dulu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dialah yang menjadi selir ketua. Yang mana? Yang mana? Maksudmu selirnya? Masa sih? Ada APA? Siapa yang tahu Grape di mana? Halo. Apakah kamu tahu di mana Putao? Aku tidak tahu. Ada APA? Putao tidak masuk kerja sore ini. Aku dengar dari staf di bawah. Putao pergi dengan mobil ketua. Ada apa lagi? Ada juga beberapa rumor bahwa Putao dan ketua berhubungan baik. Sudah kuburu untuk lakukan itu. Killier. Jidao Shu.